jika kita jeli dan kita pelan-pelan, kita banyak sekali menemukan jejak-jejak peradaban kuno yang memang sebagian terbawa erosi ya, atau sebagian juga hanyut, dan sebagian tergerus oleh aliran-aliran aliran-aliran erosi-erosi dari hujan. Nah, banyak sekali coba seperti ini ya. Bahkan ada yang sampai tinggi-tinggi seperti ini ya, sampai tinggi-tinggi. Ini tembikar semua, teman-teman. Nah, di sini dilingkari oleh batu yang sangat antik dan unik. Ya, ini ada 5 buah batu dan ini sangat alami sekali. Dan di tengah-tengahnya ini, teman-teman, kita bisa ambil ya. Ya, rahayu Mbak. Rahayu Mbak. Ternyata adalah sosok kebijaksanaan. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, oke, saat ini teman-teman kita ternyata jauh ya, diantarkan warga di pedalaman hutan yang ternyata penuh dengan tinggalan-tinggalan artefaktual yang sangat penting ya. Jadi di lokasi ini diduga dahulunya semacam bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit. Ya, jadi di aliran sungai kecil ini kita akan bisa melihat ya, kita akan bisa mengumpulkan bagaimana kemudian pecahan tembikar keramik Tiongkok itu sangat melimpah ya. Teman-teman, coba di sini loh, banyak tergeletak seperti ini. Nah, terbawa oleh arus sungai karena erosi kecil yang dibawa oleh aliran-aliran ini ya. Nah, seperti ini. Bahkan ada yang sangat tipis ini. Jadi sangat tipis ini kemungkinan memang ada semacam wadah dengan tembikar tipis ya, agar kemudian untuk menjaga sikap para wanita itu agar tidak gerusa-gerusu ya, tidak yab-yaban loh, seperti ini. Banyak sekali teman-teman. Nah, sebagian juga masih terpendam ya, ada fragmen-fragmen kecil seperti ini fragmen keramik ya, ada yang terpendam seperti ini juga sangat tipis sekali, menandakan citra peradaban tinggi ya, dari sebuah tingkah laku agar tidak kemudian tergopoh-gopoh, agar selalu kesabaran. Loh, banyak sekali teman-teman di aliran sungai ini, coba loh, jika kita jeli dan kita pelan-pelan, kita banyak sekali menemukan jejak-jejak peradaban kuno yang memang sebagian terbawa erosi ya, atau sebagian juga hanyut, dan sebagian tergerus oleh aliran-aliran erosi dari hujan. Nah, banyak sekali coba seperti ini ya. Bahkan ada yang sampai tinggi-tinggi seperti ini ya, sampai tinggi-tinggi. Ini tembikar semua, teman-teman. Aduh, sampai tinggi-tinggi, bagus seperti ini ya, seperti kota-kota yang di atasnya itu adalah semacam tembikar ya, loh, tembikar kuno semuanya itu. Dan konon katanya sebagian masyarakat di sini diduga tembikar ini semacam bekal kubur. Jadi warnanya kehitaman ini dianggap sebagai bekal kubur ya, untuk menyimpan abu atau teknik tertentu ya dalam pembakaran mayat. Dan abu-abu tersebut ditaruh di dalam sebuah kuali atau gentong ya. Nah, ini untuk dihormati. Biasanya seperti itu pada masa kuno. Lah, seperti ini. Ini juga ada semacam keramik dinasti Sung yang hijau seperti ini ya. Kemungkinan ini memang ada semacam mangkok atau cangkir atau guci-guci gitu ya. Dan ini ada jejak terakota juga di sini ya. Terakota dan ini. Lah, di sini teman-teman, banyak sekali teman-teman. Jadi kita ternyata memang di sini itu banyak sekali sebagai sebagai bukti bahwasanya dahulu di sini itu adalah jejak perkampungan kuno era kerajaan Majapahit, yang juga keramik-keramik di sini warnanya itu hampir seragam. Hijau dinasti Sung ya. Kemungkinan ini memang semacam sebuah perkampungan yang sangat lestari, bisa jadi mulai dari abad ke-8 ya, era Mataram kuno, abad ke-9 ke-10 era kemudian Empu Sindok, terus dilanjutkan sampai masa akhir kerajaan Majapahit. Karena perkampungan di gunung-gunung ini lumayan statis ya, tidak begitu dinamis. Artinya masyarakatnya itu tidak banyak kemudian berpindah-pindah, karena memang pangan di gunung itu melimpah. Misalnya banyaknya binatang buruan. Bahkan era kerajaan Majapahit di negara Kertagama, Prabu Hayam Wuruk juga menyiapkan bala tentara, termasuk kuda-kuda, kereta ya, kemudian hendak berburu menuju hutan Nandawa. Nah, mereka berburu juga kebiasaan para bangsawan. Misalnya Prasasti Truron itu menyebut bahwasanya Rakai Watukuro Dia Balitung itu lagi berburu burung layangan, lagi berburu burung kitiran. Nah, ini kemungkinan burung kitiran adalah burung berkutut ya. Dan di situ juga ada sebuah fakta dan realita. Ternyata Rakai Watukuro Dia Balitung, seorang maharaja abad ke-9 ini, melihat semacam sebuah candi. Dia menanyakan kepada pejabat tinggi, kenapa saya melihat sebuah candi tersebut
itu ternyata orang-orang atau para pendeta yang ada di sana semuanya lesu. Apakah tidak ada emas atau intensif dari kerajaan untuk wihara tersebut, atau sawah-sawah yang luas diberikan untuk pemeliharaan bangunan suci tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk perhatian sebuah raja, seorang raja ya, Rakewatu Krodia Balitur dalam Prasasti Tiluron, yang sambil berburu manuk gitu ya, burung gitu ya, juga melihat keadaan masyarakatnya, keadaan pertapaan-pertapaan, keadaan wihara-wihara dan bangunan-bangunan suci, apakah sudah makmur, adil ya. Nah, ini salah satu kebijaksanaan dari seorang raja. Coba kita cari yang lainnya ya teman-teman. Nah, ini semoga kemudian di hutan ini kita juga nanti selain kita mengkaji kebijaksanaan para raja kuno dalam memperhatikan rakyat di desa-desa, ternyata kemungkinan berburu itu juga aktivitas penyelidikan ya, untuk melihat langsung bagaimana kehidupan rakyat kecil di hutan-hutan atau rakyat kecil di desa-desa ya. Nah, ini meskipun sebagian para raja ketika kemudian datang ke desa-desa juga tidak juga suka atau gemar gitu ya, kemudian mencari gadis desa. Nah, ini cerita yang lain ya. Coba kita cari yang lain. Nah, ini banyak sekali bukti-bukti apakah di sini dulunya utuh ya, kemudian hancur lebur, karena banyak sekali fragmen-fragmen tembikar kuno yang sangat kuno sekali. Kemungkinan di sini kita juga tidak bisa menduga apakah ada bangunan suci pada masa lalunya, atau sebenarnya adalah pasanggerahan untuk berburu atau perkampungan kuno era kerajaan Majapahit ya. Namun memang banyak sekali pecahan tembikar dan keramik Tiongkok di sini, apalagi setelah tergerus oleh aliran-aliran sungai. Coba kita naik ke atas ya. Kemana ya? Coba kita ke sana saja. Ini ada aliran yang lebih deras, kemungkinan juga menyimpan artefak-artefak yang sangat penting di dalamnya. Coba kita tengok. Oh, ini terlalu dalam teman-teman sungai ini. Kemungkinan kalau ada artefak kemudian hanyut ya. Kemungkinan kalau artefak berat misalnya batu mungkin nggak bisa hanyut, atau mungkin logam lainnya ya. Nah, kita jadi penasaran memang. Nah, ini ada artefak lagi teman-teman. Apakah ini artefak kuno teman-teman ya? Oh, kelihatannya ini gagangnya sandal jepit teman-teman, bukan artefak kuno teman-teman. Nah, ini artinya tanah ini sudah tersadur ya, dari lapisan kuno, lapisan pertengahan, madya sampai lapisan baru. Artinya selain kemudian tembikar, keramik Tiongkok, juga ada artefak sandal jepit teman-teman ya. Nah, ini berarti lapisan-lapisan ini sudah tersadur. Coba kemudian kita cari yang lainnya teman-teman. Nah, ini ada satu yang berbentuknya aneh. Apakah ini juga artefak ya? Nah, ini berbentuk seperti gitu loh, seperti apa, kuda-kudahan gitu loh. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini teman-teman, kayaknya kita menemukan sesuatu yang sangat istimewa teman-teman. Ini teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman bisa di zoom sebelum saya ambil ya teman-teman, biar tahu faktanya. Di sini ada semacam kayak bentuk susunan batu yang sangat magis. Ini kemungkinan semacam erosi, tetapi anehnya ini tidak tergerus oleh banjir bandang dari aliran derasnya air hujan ya, sungai. Tapi di sini di tengah-tengah dari semacam kumpulan batu yang terlihat sangat unik. Mungkin dari sini teman-teman nyutingnya teman-teman, biar batu ini terlihat antik dan unik sekali. Dan kita tidak nyana dari sangka-sangka, ternyata dari keunikan batu ini di tengah-tengahnya ada semacam arca logam ya, kita belum mengambilnya ya. Dan keunikan batu ini bisa mungkin nyutingnya itu bisa ke sekeliling ya Pak ya. Nah, ini karena memang sesuatu yang sangat luar biasa ini ya. Jadi ini ada semacam tanah yang ditinggikan, tapi di sekitarnya itu seperti tergerus oleh aliran sungai, aliran air hujan. Namun ini masih kokoh dan tidak berubah ya. Kemudian tidak berubah sepanjang sejarah. Artinya di sini ada leluhur kita pernah menyembunyikan sesuatu di celah batu, sama dengan penemuan prasasti Gunung Budak. Juga prasasti Gunung Budak itu atau prasasti Kudadu ya, tahun 1294 yang memuat tentang awal mula berdirinya kerajaan Majapahit ya, Sang Ramawijaya. Ya, di situ juga di celah batu ditemukan 13 lempengan tembaga prasasti Kudadu. Nah, di sini dilingkari oleh batu yang sangat antik dan unik. Ya, ini ada 5 buah batu dan ini sangat alami sekali, dan di tengah-tengahnya ini teman-teman kita bisa ambil ya. Ya, rahayu Mbak, rahayu Mbak. Ternyata adalah sosok kebijaksanaan atau arca Ganesha teman-teman. Lah, ini teman-teman penampakannya teman-teman.
Arca Ganesha. Lah ini kemungkinan kita selamatkan ya, atau kita tidak berani ya mengambil, kita tidak berani, kita kembalikan saja ke tempat semula ya, kita tutup dengan batu saja. Semoga kemudian tetap lestari karena kita masih saat ini karena kondisinya sangat magis dan sakral. Kemungkinan dahulunya ini ada semacam kutukan-kutukan yang menyeramkan ya, agar tidak diganggu gugat. Ya semoga kemudian aktivitas kita bermanfaat, artinya benarlah kata penduduk bahwasanya di lokasi ini banyak sekali kemudian harta karun kerajaan Majapahit, baik berupa emas maupun koin kepeng. Warga pernah menemukan satu gentong koin kepeng di area ini. Semoga aktivitas kita bermanfaat ya teman-teman. Rahayu, 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 rahayu.